Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Farah Mutia Firdausi, penyuluh pertanian terampil Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang. Mari kita pelajari tentang mekanisasi pertanian, penggunaan dan perawatan alat mesin pertanian transplanter. Mekanisasi pertanian adalah penggunaan alat dan mesin untuk melakukan kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen, untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, serta mengurangi biaya produksi dan beban kerja petani. Alat mesin pertanian atau Alsintan adalah peralatan yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik yang menggunakan motor penggerak maupun tidak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan menekan biaya produksi serta mengurangi kerugian dalam usaha tani. Alat mesin pertanian, salah satu contohnya adalah transplanter. Transplanter merupakan alat mesin pertanian yang digunakan untuk menanam bibit tanaman seperti padi ke dalam tanah secara otomatis atau semi-otomatis. Terdapat berbagai macam transplanter, yaitu manual type, walking type, dan riding type. Yang akan kita pelajari di sini adalah transplanter walking type. Transplanter walking type adalah mesin tanam padi yang dioperasikan dengan cara operator berjalan di belakang mesin untuk mengendalikannya secara langsung di sawah. Alat ini merupakan salah satu jenis transplanter yang ringkas, mudah dioperasikan, dan efisien untuk menanam bibit padi secara presisi pada jarak dan kedalaman yang telah diatur. Kinerja transplanter dibandingkan dengan cara tanam manual. Yang pertama, untuk jumlah tenaga kerja. Untuk transplanter bisa dijalankan oleh 2-3 orang per hektar. Untuk manual dijalankan 10-15 orang per hektar. Untuk produktivitas, menggunakan transplanter dapat berjalan selama 5-6 jam per hektar. Lalu untuk manual 8-10 jam per hektar. Untuk kualitas tanam, transplanter konsisten, manual kurang konsisten. Untuk kontrol tenaga kerja, transplanter mudah dan manual sulit. Langkah awal sebelum pengoperasian transplanter yaitu pembuatan dapok. Pembuatan dapok adalah prasyarat penting sebelum mengoperasikan transplanter, di mana bibit padi disiapkan dalam wadah khusus atau tray untuk memudahkan proses penanaman otomatis. Media pada dapok dapat menggunakan tanah kering maupun tanah sawah. Alat dan bahan pembuatan dapok. Yang pertama, tray sheet atau kotak semai. Yang kedua, pupuk organik. Yang ketiga, tanah topsoil. Yang keempat, benih padi. Yang kelima, alat siram atau gembor. Yang keenam, kertas koran. Yang ketujuh, penutup atau terpal. Dan yang kedelapan, kayu perata. Langkah-langkah membuat dapok dengan tanah kering dan pupuk organik. Yang pertama, campurkan tanah dan pupuk organik perbandingan 4:1 larut saring. Yang kedua, alasi tray menggunakan koran untuk menjaga kelembaban media tanam dan mempermudah pengangkatan bibit saat akan dipindah ke lahan. Kemudian, masukkan media ke dalam tray lalu ratakan. Kemudian siram dengan air sampai menetes dari bawah tray atau bagi. Setelah itu, taburkan benih ke dalam tray.
Lalu tutupi benih dengan taburan tipis sisa hasil adukan atau media. Kemudian tray dapat ditumpuk dan ditutup dengan terpal selama 4 hari. Lalu, letakkan tray di halaman atau ruangan, siram setiap pagi. Setelah umur 14-17 hari, bibit padi siap ditanam dengan alat transplanter. Langkah-langkah membuat dapok dengan tanah sawah. Pembuatan dapok dari tanah sawah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan dapok tanah kering. Hanya saja, jenis tanah yang digunakan berasal dari sawah. Pertama, masukkan media ke dalam tray. Kemudian, ratakan permukaan media. Setelah itu, taburkan benih ke dalam tray. Lalu tumpuk tray. Setelah itu, tutup tray dengan terpal. Kemudian, tumpukan tray dibuka dan dipindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari. Siram setiap pagi. Setelah umur 14-17 hari, bibit padi siap ditanam dengan alat transplanter. Cara pengoperasian transplanter yang akan dijelaskan oleh Bapak Warsono selaku operator. Sebelum kita mulai menjalankan mesin transplanter ini, terlebih dahulu kita bisa mengetahui beberapa bagian atau dimulai dari mana. Sebelum kita menyalakan, ini ada tombol off on untuk menyalakan. Kalau misalkan disela terlalu lama, ini ada cup lah, ya ada cupnya. Terus setelah on, kita bisa narik engkel bagian ini. Ini maaf, ini tadi putus, jadi tak sambung. Setelah jalan nyala mesin, kita bisa menjalankan. Kalau mau jalan ini, tapi sebelum jalan ini di on-kan dulu bagian untuk penanaman. Di on di ke atas, baru jalan. Ini kopling utama jalan. Misalkan mau menaikkan bagian ini tuas hidrolis. Nah, hidroliknya dan bagian menanam ada pesonya di sebelah bawah. Ya, bawah ini untuk nanam padi, dan ini untuk pengaturan supaya lurus, mempermudah garis, ada garis lurus itu. Dan ini kopling kanan dan kopling kiri. Dan untuk jarak atau tebal tanaman itu bagiannya di sini, tebal tanaman. Mau pakai yang sedikit atau yang banyak, di sini. Dan untuk misalkan tanah itu dangkal atau dalam, kalau yang dangkal kita pakai yang dangkal ini di ke ataskan. Ini untuk yang dangkal, tapi untuk yang dalam kita pakainya yang ini biar nancapnya dalam. Sudah. Kalau mematikannya, gas dikecilin dulu, baru on off.
Selanjutnya adalah perawatan transplanter. Yang pertama, bersihkan lumpur dan sisa bibit setiap selesai digunakan. Yang kedua, lakukan pergantian oli secara berkala. Sebaiknya, oli pertama diganti setelah 50 jam operasional dan untuk tahap berikutnya, oli diganti setiap 100 jam operasional. Yang ketiga, saringan udara hendaklah diperiksa dan dibersihkan setiap 3-4 hari sekali. Jika pemakaian sudah lebih dari 100 jam operasional, sebaiknya diganti. Yang keempat, gunakan suku cadang asli untuk keawetan mesin. Yang kelima, simpanlah alat di tempat yang kering dan aman. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Mari wujudkan pertanian maju dan berdaya saing melalui mekanisasi pertanian modern. Sampai jumpa di materi selanjutnya.